Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, pada topik kali ini keren ini topiknya. Topiknya kita akan berbicara tentang cara menambah relasi atau dalam bahasa Inggrisnya networking. Nah, cara menambah relasi ini guys, saya sudah bahas di buku Success Before 30. Khususnya kita itu bicara di bab kedua, yaitu tentang alat. Nah, di bab tentang alat ini, saya juga ada membahas masalah komunitas halaman 91. Nah, cara menambah relasi ini, yang mana ketika lingkungan baru bisa menerima Anda dan tergila-gila dengan Anda. Itu gimana caranya? Salah yang satu ini. Welcome to my business and financial mentoring. Sahabat SB30 yang saya cintai, sebetulnya manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi kita itu ketika masuk di sebuah lingkungan baru, pasti kita itu harus menyelami kultur, budaya, lingkungan tersebut. Ya, jadi kita itu tipsnya nomor satu, ketika kita mau menambah relasi, nomor satu itu belajarlah berkomunikasi dengan baik. Misalkan, ya, Anda itu orang Asia ya, orang Indonesia kayak kita. Kita pergi ke negara asing. Contohnya, kita mampu berbahasa Inggris dengan baik contohnya. Nggak usah jauh-jauh, kita ke Singapura aja. Nah, ketika kita networking dengan orang Singapura, kita bisa berbahasa asing atau berbahasa Inggris dengan baik, maka tunjukkan kultur kita, culture mereka itu kita harus pelajari. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang pantas, apa yang tidak pantas. Nah, itu kita harus paham. Dengan demikian, kita langsung bisa berkomunikasi dengan baik sama mereka. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik sama mereka, kuncinya itu akan ketemu. Dan membuat orang asing tersebut atau lingkungan baru tersebut langsung jatuh cinta dengan Anda. Langsung kepingin dealing bisnis dengan Anda. Langsung pengen bekerja sama dengan Anda. Langsung pengen seolah-olah membangun hubungan yang lebih intim, lebih jauh dengan Anda. Nah, itulah menurut saya sebuah tips yang sangat-sangat penting. Khususnya kalau kita cara menambah relasi dan membuat orang itu betul-betul sampai baru kenal aja udah terasa kayak teman lama ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ya, yang kedua ini adalah Anda ikut dalam komunitas. Saya sudah bahas ini di halaman 91. Penting banget, organisasi apapun kalau bisa, kalau Anda usia belum 30, ikut semua organisasi. Ya, masuk organisasi motor, organisasi siswa, organisasi KNPI, organisasi olahraga, organisasi panjat tebing contohnya, organisasi apapun lah. Organisasi kerukunan antar apa, masuk semua. Networking lah di sana. Di sana ketika Anda berkomunitas, maka Anda akan belajar kultur baru, semangat baru, Anda akan belajar budaya baru. Ketika Anda belajar itu semua, niscaya Anda akan mengalami yang namanya wawasan baru. Dan ketika Anda masuk ke sebuah komunitas, dan komunitas tersebut itu baru Anda kenal, niscaya apa yang Anda pelajari di sana, itu pasti akan sedikit banyak membuat orang itu akan bengong sama Anda. Dan tentunya Anda tidak boleh langsung cari panggung lah di komunitas tersebut. Jadi Anda langsung minta kontak nomor handphonenya, Anda hubungi satu persatu, terus Anda jualan di sana, bisa-bisa Anda ditendang sama komunitas tersebut. Tetapi sebaiknya ya kita bangun relasi yang baik. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya ini. Oh, disapa, ya ini teman baru, senang sekali. Ayo, semoga komunitas ini semakin maju. Jadi, artinya Anda orang baru, Anda tahu posisi Anda, tetapi yang terpenting bangun komunikasi yang baik. Lagi-lagi bangun komunikasi. Dan ketika Anda memperkenalkan diri, dan Anda membangun dengan baik, dan misalkan engage atau membangun hubungan dengan orang di komunitas, dan akhirnya nyambung. Saya selalu bilang dua nyaman dan nyambung. Ketika orang itu merasa nyaman dan nyambung dengan komunitas tersebut, dengan Anda, maka Anda akan ditarik dalam komunitas tersebut. Dia sangat membutuhkan kalian. Ketika dia membutuhkan kalian, niscaya kamu akan, organisasi tersebut akan sangat respect dengan Anda. Ya, ini salah satu tips berkomunitas. Ya, jadi cara bangun relasi seperti itu, dan itu tentu punya harus jam terbang yang baik. Anda harus berkumpul dengan orang dari segala macam kalangan. Jadi segala macam kalangan itu artinya lintas suku, lintas agama, lintas ras, lintas etnis, ya, lintas segala kepentingan, lintas kepentingan sosial atas dan bawah.
Tapi semua kerukunan itu ketika Anda bisa masuk di sana, itu langsung membuat Anda langsung menjadi orang yang disegani. Ketika Anda masuk menjadi orang yang disegani di sana, otomatis lama-kelamaan komunitas itu akan membutuhkan kalian. Dan komunitas itu akan tergila-gila dengan kalian. Dan mereka berlomba-lomba mengangkat kalian menjadi orang yang dihormati di sana. Nah, itu kalau tips membangun relasi. Ya, jadi lagi-lagi skill komunikasi. Yang ketiga. Nah, ini yang sangat penting ya. Saya selalu tekankan. Yang ketiga ini adalah bangun kepentingan orang tersebut. Artinya Anda harus memberikan value. Value, itu yang selalu saya tekankan. Ya, Anda lihat di sini ya, ada 5 huruf ya. V-A-L-U-E. Value. Ini penting banget. Kenapa saya katakan value itu paling utama? Jadi kalau Anda hari ini masuk ke sebuah bos mencari pekerjaan contohnya. Anda mau bangun relasi sama bos. Anda belum apa ngomong, bos proyeknya jangan kasih orang lain dong, kasih ke gua dong. Nah, terus dalam hati bos, siapa lu? Ya kan? Kamu siapa? Kok belum kamu sudah ngomong proyekmu yang paling bagus dan kamu jelek-jelekin orang lain. Itu menurut saya nggak etis ya. Tapi harusnya kita ngomong apa sama bos tersebut? Kita sekurang-kurangnya harus ngomong seperti ini. Bos, bos lagi butuh karyawan, lagi butuh manajer. Gini aja, bos tes dulu kerja saya. Saya mungkin bisa bantu, bos punya kepentingan. Saya nggak usah digaji 2 bulan. Loh, kamu kerja kok nggak digaji gimana? Nggak apa-apa, bos saya masih punya tabungan. Nah, seperti itu. Bos tes dulu kerja saya. Kalau kerja saya nggak becus, kerja saya nggak bagus, dalam 2 bulan ini bos nggak usah gaji saya, langsung keluarkan saya. Cari aja orang lain. Wah, keren kan? Nah, Anda berani nggak anti-mainstream seperti itu? Nah, itu namanya hubungan relasi yang dibangun, tapi orang itu akan tergila-gila dengan Anda. Ketika kamu hari ini pengen masuk ke sesuatu organisasi, menjual produk contohnya. Ketika Anda menjual sebuah produk dan customer itu akan tergila-gila, kamu bilang, kamu nggak perlu menjelekkan orang lain dengan cara mengunggulkan produkmu, nggak perlu. Kamu bilang, produk kamu mempunyai satu kelebihan. Ya, nggak bombastis sih, tapi kamu tes produk ini, sebuah produk yang memang cukup oke, cukup mantep. Ya, bos silakan tes bagaimana khasiat daripada produk ini. Rasakan. Ketika Anda menjual suatu produk dan bos tersebut atau orang tersebut ingin ngetes produk Anda, silakan. Tapi Anda jangan bicara langsung bahwa belum apa-apa. Dan ketika Anda lagi membangun relasi dengan bos tersebut, Anda jangan melulu bicara produk. Bicara hobinya bos itu apa sih? Misalkan bos itu hobinya olahraga. Alihkan perhatian ngomong soal olahraga. Bahwasan, oh bos suka sepak bola ya? Wah, hobinya pemain siapa? Oh gini, wah kemarin gini. Nah, jadi ketika ngomong sama Anda itu nyaman dan nyambung. Jadi kembali lagi ke tips pertama, komunikasi. Ketika wawasan Anda bisa selevel dengan bos Anda, maka bos itu akan tergila-gila sama Anda. Besok-besok bos itu kalau perlu karyawan, jangan-jangan karyawan lamanya yang bermasalah mau dipecat, jangan-jangan kamu yang digantiin. Nah, itulah tips bagaimana membangun relasi dengan cepat dan tepat, dan orang itu langsung tergila-gila dengan kalian. Ya, nah yang keempat, yang terakhir, nah ini penting banget. Always rendah hati. Kalau kita masuk ke sebuah relasi, tidak ada manusia yang suka manusia itu sombong dan belagu. Rendah hati aja, santai aja. Jadi ketika Anda rendah hati, masuk ke lingkungan tersebut, niscaya orang itu akan disenangi oleh semua orang di lingkungan tersebut. Ya, silahkan terapkan 4 tips ini. Saya percaya pasti tips ini bermanfaat untuk Anda membangun relasi baru. Sukses untuk kalian, jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.